Selamat datang di Paprika PAP Beretorika. Kali ini kita berada di episode 37 nih Kak. Nah, ada yang spesial dari episode kali ini karena kita yang biasanya di balik layar akhirnya kita muncul ke permukaan. Benar Ya. sekali. Kenalan dulu gak sih Kak? Boleh. Oke. Aku dulu ya. Oke, kenalin, aku Gita Armalita. Aku di Himadistra itu jadi kepala bidang desain, media, dan informasi. Kenalin, aku Ana. Di sini aku sebagai wakil kepala bidang desain dan informasi. Oke. Selain itu, apalagi Kak yang spesial dari episode kali ini? Kita kedatangan tamu spesial nggak sih, Kak? Betul. Nah, kita ada tamu spesial. Kita berkolaborasi dengan HMP atau Himpunan Mahasiswa di prodi sebelah. Boleh kenalan gak sih? Boleh Oke, sekali. kita kasih waktunya. Ayo Kak, kenalan Kak. Halo semuanya. Halo. Ya, kenalin kami dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika atau biasa yang disebut HMP Gravitasi. Ya, sebelumnya kenalin aku Yosi di sini. Tadi dari kakak-kakaknya ini udah dari menteri dan wamen kan ya. Kalau di sini kami cuma sebagai staf aja yang mana membersamai teman-teman dari Himadistra. Kalau saya Muhammad Rizky. Oke, Kak Rizky. Oke, ini dengan Kak Rizky. Rizky atau Rifki? Rizky, oh ya Kak Rizky dengan Kak Yosi. Berarti Kak Rizky, Kak Yosi, kita Ana. Oke, langsung aja nggak sih Kak, kita mau bahas apa sih kali ini? Aduh. Mungkin pertanyaan bisa dibacain kali ya, Kak ya? Boleh. Tapi sebelum itu, aku mau kasih info kalau kita kali ini kita tuh sama-sama dari bidang desain, media, dan informasi. Nah, pada episode kali ini kita tuh mau bahas kayak gimana sih rasanya di divisi ini, gimana sih rasanya di bidang ini gitu. Nah, untuk pertanyaannya minta tolong dibacakan dong Kak. Apa sih ya biasanya bikin kalian merasa capek dari divisi lain? Mungkin ini yang jawab dari kita dulu kali ya? Boleh. Kalau dari aku pribadi, sejauh ini sih aku mau ngejalaninnya enjoy ya, karena dengan teman-teman yang super duper keren, super duper cekatan, itu tuh terasa kerjanya itu jauh lebih mudah gitu kalau buat aku. Mungkin menurut kayak kita gimana? Kalau aku yang hal paling capeknya mungkin ya adalah beberapa kali karena kita kan bekerjanya pasti berdiri ya, karena mengambil foto, mengambil video kan berdiri pada saat apapun. Nah, mungkin pada saat itu aja sih. Kalau selebihnya kita mah enjoy aja di sini. Terus apalagi ya Kak? Belum merasa ada capeknya ya. Iya, sejauh ini masih belum ada capeknya. Mungkin dari Kak Yosi sama Kak Rizky ada pandangan lain. Capek ya. Oke, mungkin dari aku duluan ya. Kalau pengalamanku sendiri, apakah ada yang mau bikin aku capek itu sebenarnya sesuatu yang capek itu kalau misal kita jalin dengan enjoy itu kan sebuah kebermanfaatan kan ya. Betul. Makanya kalau misal kita anggap capek sendiri itu capek itu ya wajar, namanya sebuah pekerjaan kan ya. Nah, makanya dalam bidang media komunikasi sendiri itu saya enjoy dalam jalannya, mau capek atau enggak, yang penting sama-sama membuat manfaat buat yang lainnya gitu. Kalau Kak Rizky gimana nih? Capek nggak? Kalau ditanya capek ya pasti capek ya. Kan itu kan sebuah kerjaan. Iya. Menurutku ada yang wajar, tapi satu hal yang yang aku pelajari setiap aku merasa capek itu capek boleh, tapi jangan menyerah. Yes. Kata-kata hari ini teman-teman ya. Capek boleh, tapi jangan menyerah. Bisa nih jadiin thumbnail ya. Oke, ya mungkin itu sih kalau ditanya capeknya jadi divisi Devipo. Kalau di kamu apa Kak? Media komunikasi. Ya. Itu bisa disebut medcom. Kalau kita Deminfo. Iya. Oke, boleh lanjut. Kira terbalik kita sekarang, menurut kalian apa tantangan paling berat di dunia Devipo atau Medcom? Oke, dari kita dulu ya. Oke, silakan. Oke. Nah, kalau dari kita tantangan yang paling ngena untuk kita anak-anak
media dan informasi. Itu pastinya ini sih. Sekarang itu kan tren itu cepat sekali kan Kak. Maksudnya hari ini trennya apa, besok udah beda lagi ya nggak sih? Ya. Nah, ketika kita lagi siapin konten A nih, ternyata besok tuh yang viral tuh B gitu. Nah, jadi kan kayak kita agak susah ya kalau nggak menciptakan ini sendiri. Kalau kamu apa Kak? Kalau dari aku sih mungkin gini, sekarang tuh kan nyari viewers tuh susah ya. Walaupun Betul. kita udah upload di TikTok, udah upload di Instagram, tapi tuh untuk mencari jam untuk FYP-nya itu sangat susah. Jadi kayak setiap hari itu viewersnya makin makin hari makin turun. Kadang kesulitannya dalam itu kalau dari aku, mungkin dari teman-teman gravitasi. Duluan nih. Lama-lama ya. Tantangan yang paling kena ya, kalau dari aku sendiri ya di Medcom atau di media komunikasi gravitasi sendiri itu, karena dari kepengurusan yang sekarang itu kan juga berbeda ya dengan kepengurusan yang lalu, yang mana kita tuh kayak membawa semangat baru, kemudian kita juga membawa yang namanya api baru juga, yang mana dari hal itu tuh membuat kita tuh tertantang gitu dengan yang namanya kalau semisal ada sebuah desain ataupun ada sebuah tugas dari teman-teman divisi lain, itu bikin kita tertantang untuk mencoba merealisasikan hal itu, karena untuk yang angkatan ataupun dari urusan sebelumnya itu memang untuk desainnya masih bisa dibilang stagnan gitu, belum yang aktif sekarang. Nah, makanya dengan semangat baru itu menjadikan tantangan yang buatku enak banget. Keren. Kalau Kak Rizky apa nih? Oh, panjang banget. Udah kena itu. Iya, kena banget. Aman banget. Kalau aku sendiri ya, karena yang paling mengena itu di pas acara, kan di HMP itu ada acara Science Week ya. Itu Science Week itu acara paling besar lah di HMP Gravitasi. Nah, di situ saya kan sebagai koordinasi PDT. Nah, di situ tantangannya tuh, wah, dan itu bagi saya sendiri itu pertama kalinya saya menjadi koordinasi PDT. Dan itu Gimana rasanya? Keluarkan. Aduh. rasanya ya asik. Sebenarnya asik. Aman banget. Ya, kalau soalnya kan itu jobnya kan sesuai dengan passion saya ya. Iya, Dan desain, foto, video itu kan sesuai dengan passion saya. Cuma yang lebih memberatkan itu yang sebagai koordinasinya. Itu kan mengatur orang-orangnya itu kan. Jadi ya mungkin tantangannya di situ ya. Betul. Karena kan biasanya kalau anak-anak media tuh lebih ke yang penting kerja. Nah, Iya. tapi kita di sini dituntut buat ngatur juga. Iya, ya makanya kan? itu. Jadi kayak ya Oke, I know. Kita tahu. Kita Kita sama-sama media. Oke, kita lanjut aja nggak sih ke Ya. pertanyaan selanjutnya? Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih momen paling berat yang tinggal yang gimana cara kalian melakukan? Tapi selain dari dan apa? Ini siapa dulu nih? Panjang juga ya. Dari kita dulu apa gimana nih? Dari ini dulu deh, kita udah 2 kali ya kan? Oh gitu. Oke, Iya. boleh. Rizky duluan dong, gantian aku. Ayo. Dia mau kopas gitu. Oke, nanti dikit-dikit aja. Oke, yuk. Kalau ditanya apakah ada momen burnout ya atau capeknya, sebenarnya kalau jalannya apakah ada ya, cuma bagaimana caranya kita bangkit itu dengan sebenarnya kayak kita kan sudah lihat komitmen ya, yang mana komitmen itu kalau kita sudah mau menjalani itu hal yang berat pun biasanya kita bisa jalani kan. Makanya biasanya kalau misal saya sendiri sudah merasa lelah ataupun kayak burnout, nah itu biasanya saya mengingat komitmen saya ketika mau join ke media komunikasi. Ya, oh my god, tuh guys. Kita inget-inget niatnya ya. Iya, betul. Kalau nggak lihat, Keren. kalau nggak ingat ya. Oke.
Terus kalau misal ditanya tadi Hal yang membanggakan. hal yang membanggakan. Nah, Iya. kebetulan kan kemarin saya sendiri kedapatan bagian penanggung jawab untuk membuat video profil tuh Kak. Nah, video profil tuh kan kebetulan ditayangin di prodi, kemudian juga ditayangin secara publik kan ya. Nah, itu adalah suatu hal yang menurutku lumayan membanggakan bagi diriku sendiri karena dengan adanya suatu karya kita ya dipublish ataupun disebar itu kan teman-teman jadi tahu, jadi kayak teman-teman menghargai karya kita tuh rasanya biar itu senang aja gitu. Apalagi kalau mereka tawa ataupun senang dengan hasil kita tuh hadiah sendirilah bagi saya sendiri. Benar. Setuju sih, ya. Iya. Setuju. Tahu rasanya. Lalu saya kita sama-sama media. Iya. Iya lagi. Iya. Ayo harus siapa? Siapa Ya, nih? kalau aku sih nggak beda jauh dari Yosi ya yang tadi. Enggak beda jauh ya. Beneran tambahin doang ya. Ada kata-kata dikit ya. Ya, karena ya kan kita juga apa ya kan di departemen satu departemen, jadi Iya. tahulah posisinya itu pas ada problem juga kita menghadapinya bareng-bareng, jadi ya kayak walaupun di situ ada kesusahan aku juga ngerasa kayak gitu, jadi kayak Oh iya benar. nah kan ya, jadi ya kurang lebih sama lah kayak gitu. Dan cara mengatasiku ya mungkin sama kayak tadi lihat visi awalnya niatnya masuk ke situ tuh apa gitu kan. Terus juga pasti kan di situ nggak bisa langsung besok harus semangat lagi kan nggak bisa kan. Iya. Pasti ada memberikan mood yang harus apa ya mungkin dari nol. Nah dari situ aku mungkin dari apa ya relasi-relasi dari teman-teman divisi lain lah, tuh gimana kok dia bisa semangat lagi gimana bisa gitu, jadi Share kayak ya. jadi kayak kita memberi energi dari divisi lain gitu buat kita semangat lagi. benar. Terus tadi Yang paling membanggakan. Membanggakan. Apa nih? ya mungkin dari pengalamanku sendiri yang paling membanggakan ya itu sih di acara Shakespeare itu, dan itu kan dari saya masuk sebelum saya join di HMP itu kan aku juga pengen ikut acara Science Week itu kan, jadi kayak ikut panitianya di situ, jadi intilah di situ. Dan awalnya aku jadi staff kan, bukan jadi koordinasi, dan itu aduh kok jadi staff ya kayak kurang gimana gitu kan. Kurang. Nah, di situ Iya. kayak wah aku paling kayak cuma sebagai gitu kan. Nah, Iya. ternyata tiba-tiba di tengah itu aku diangkat jadi koordinasi lah. Jadi kayak di situ aku ngerasa kayak bangga aja. Wah, ternyata aku bisa dipercaya lah jadi koordinasi gitu. Iya. Memang kepercayaan tuh bisa bagi Iya. rasa percaya Iya, makanya Iya. dan di situ Benar. kayak wah, aku harus lebih semangat lagi gitu. Oke. Kalau Mungkin kamu, kalau apa? dari aku sejauh ini belum ada ya, karena gini di Deminfo atau di Himadistra itu tuh kalau misalnya kita lagi ngerasa capek atau buntu sama masalah yang ada di dalam diri kita, itu selalu kumpul terus kita cerita curhat satu sama lain ya kan Kak ya. Benar. Jadi kayak kita tuh nyelesain masalahnya kita tuh bareng-bareng. Dengan kita kumpul aja itu udah naikin mood kita Iya nggak sih? banget. Soalnya kita sering juga nongkrong, sering main bareng. Jadi tuh kayak kekeluargaan dalam Deminfo itu udah dapat banget gitu loh Pak Friends. Nah seperti itu. Kalau untuk sesuatu yang dibanggakan itu mungkin gini, desain kita diapresiasi ya. Apalagi kalau buat desain kan nggak gampang ya Kak ya. Iya. Jadi kayak misalnya kayak ada pamflet kayak 17-an atau apa, itu teman-teman dari Himadistra itu nge-share, itu udah suatu kebanggaan sih buat aku. Iya. Mungkin dari aku itu, mungkin dari Oke. kita. Kalau buat aku yang burnout itu apa ya? Mungkin kalau buat kita, kalau untuk pas kerjanya itu kalau pas bener-bener mentok nggak ada ide, tapi kita perlu saat itu juga. Nah itu kayak itu mau digimanain juga nggak bakalan jadi rasanya ya nggak sih? Betul. Iya kan? Aku pernah ngerasain. Mau diusahain juga tetap Sering nggak nggak sih? jadi. Iya, sering. Nah mungkin itu sih, cuman ya sama juga cara atasinya. Kita biasanya tuh kita nyebutnya tuh kerkom. Ya, kita ada Kita pasti gini, ayo kerkom yuk, kerkom gitu. Pasti kayak kita kumpul semuanya, terus nanti yang susah mana dibantu kayak gitu. Terus kalau momen yang paling membanggakan itu ya
Aku bangga sekali karena bisa join di Debiku. Asik banget ya. Terus ya, terus bangganya lagi ya sama sih kayaknya kayak Kak Rizky dan Kak Yosi tentang apa company profile. Nah, company profile itu kan yang paling kelihatan ya kalau Iya di kita, ya nggak betul, sih? iya banget, kelihatan banget. Iya kan, makanya Iya. kayak di kita tuh yang paling membanggakan ya pasti itu gitu. Apalagi kalau di apa ditampilin pas aja sana, terus ditampilin waktu ada PKKMB. Nah, itu kayak terus semua orang itu kayak tepuk tangan doang aja lo udah bangga banget. Asik. Udah sih itu sih. Kalau emang gokil banget ya. Udah kayak gitu doang udah bangga banget kayak gitu. Oke. Mungkin Oke, bisa bisa. lanjut. Bisa. Iya, boleh. Kalau melihat periode sebelumnya, apa yang membuat kalian paling beda banget? Lebih ke gaya komunikasinya, konten atau cara handle up? Oh, mungkin dari kita lagi atau Iya, dari dari sana? mana? Oh, dari kita dulu. Iya. Oke. Oke, mau dari aku apa dari kamu dulu nih? Rifki kan? Yo, ya, saya Aduh, gimana ya? Tadi apa? Ngehandle. Mungkin dari divisi medcom ya, dari HMP Gravitasi. Kalau dari pengalaman saya sendiri itu dari tahun kemarin, dari periode kemarin itu lebih enak gitu, lebih apa, semua orang itu kayak Dirangkul. Iya, dirangkul. Kalau sekarang itu ya udah nih kerjain udah kayak gitu aja, jadi kayak kurang apa ya kekeluargaannya Iya, family-nya. family kurang, jadi di situ mungkin sedikit bedanya. Dan untuk yaitu untuk menghandle audiensnya juga dari tahun kemarin juga lebih better yang tahun kemarin. Ya mungkin kan yang tahun ini apa ya, masih banyak belajar lah dari tahun kemarin, jadi kemungkinan mungkin periode kedepannya insya Allah bisa lebih baik lagi gitu. next berarti kamu ya Rizky. Bisa. Memang gitu. Bisa. Oke. Kalau Yoshi gimana? Oke. Gak boleh sama nih, gak boleh sama. Mungkin mirip. Kalau dari aku sendiri itu sebenarnya kayak udah aku notice tadi kan ya, kalau misalnya dari tahun sebelumnya itu sebenarnya agak stagnan, yang mana sebenarnya tuh untuk bagaimana cara mengelola organisasinya sebenarnya mirip-mirip, cuma memang dalam segi desain kontennya. Nah, yang mana setiap tahun itu kan stylenya pasti berubah-ubah kan ya. Iya, Nah, benar. kebetulan dari HMP ku sendiri itu sebelum periode yang sebelumnya tuh memang belum terlalu aktif dalam media sosial. Nah, makanya untuk mengikuti yang namanya tren ataupun kayak desain-desain yang sambungan atau desain yang kayak collab gitu emang masih belum terlalu hits lah bahasanya. Makanya ketika kemarin itu mulai dibangkitkan tuh kita kayak ya udah kita membawa apa yang sudah mereka bawa tuh kita naikin lagi gitu. Dan kebetulan desainnya juga untuk yang tahun ini juga udah lebih mengikuti tren lah, apalagi style-stylenya juga udah kayak yang per fitnya tuh biasanya ada kayak desainnya, kemudian kayak potongan-potongan dari setiap fotonya tuh ada gitu. Jadi pembaruannya dari desainnya mungkin seperti itu. Kalau untuk menangani audiens ataupun kayak yang udah dijelasin Rizky tadi sebenarnya mirip-mirip sih ya, cuma mungkin kalau untuk tahun ini kan juga karena pengurusnya kan baru kan ya, dan masih juga belajar juga bagaimana caranya kita ngedit bareng-bareng. Nah, dari situ kita belajar kok bagaimana caranya kita tetap bisa menghasilkan suatu karya walaupun di bawah tekanan gitu. Ya harapannya nanti tahun depan ya Riz. Tahun depan banget ya. Insya Allah kalau di apa ya, dipercayai lagi. Amin. Depan ini dia. Amin. Oke, mungkin aku mau jawab juga. Kalau dari aku sendiri dari Depo itu yang berbeda dari tahun kemarin itu mungkin ini sih ya,
tentang apa sih SOP. Kalau di kita kan ada SOP, maksudnya kita request desain itu ada SOP kan. Nah, yang tahun lalu itu em, dari divisi-divisi lain itu kurang patuh gitu sama SOP-nya. Ya biasa kan kayak gitu, kayak misalkan kita kasih minimal H-7 gitu, minimal H-5 gitu kan. Nah, kalau mau request gitu. Soalnya kita cari ide juga susah ya kan. Nah, tapi masih banyak yang ngelanggar SOP itu. Nah, tahun ini SOP-nya kita udah bisa tertipin ya, Iya, Kak. betul. Ya, jadi kayak bener-bener kalau gak memenuhi SOP ya udah kita kita tolak. kita tolak, gitu, kita ya. nggak ngerjain desainnya. Iya. Kalau dari aku pribadi biasanya aku tolak. Cuman dari anak desainku sendiri itu biasanya mereka masih ngerayu-ngerayu. Ya, mereka belum pernah telat loh, Kak, gitu. Kayak aku jadi kayak Ya gimana ya. jadi kayak aku juga ya udahlah kan yang kerjain mereka gitu. Jadi ya kalau kamu sanggup ya udah, cuman aku tetap reminder terus ke teman-teman yang lainnya, kayak dari divisi yang lainnya kan kita ada evaluasi bulanan ya. Nah itu aku selalu bilang kalau mau request tolong patuhi SOP-nya, soalnya dari anak-anak di Deminfo ini orangnya nggak enakan. Ya, jadi kayak sama, misalnya- mirip-mirip ya, mirip-mirip. Apa ya nggak enakan, Nggak enakan juga ini. yang enakan cuma aku. Itu Soalnya terima sendiri ya. yang lebih tegaan Iya. sama SOP tuh aku kan. Nah tapi kalau dari mereka gak enak kan, kayak masih suka ngerayu-ngerayu gitu ya. Aku sendiri juga gimana ya kalau dirayu gitu. Terus kalau menangani audiens kurang lebih ya agak sama ya. Iya, Soalnya kita masih ya cari-cari tren yang Tren. di Ya, TikTok tuh apa gitu. Tahun lalu juga kalau dari aku sih mungkin dari audiens juga ya Kak ya. Mungkin tahun kemarin itu untuk viewers baik di podcast, terus viewers yang ada di konten-konten di YouTube, di TikTok, di Instagram itu benar-benar sedikit. Tapi di periode kali ini itu tuh viewersnya itu meningkat karena kita juga mengikuti tren. Jadi kayak wah, apa yang udah kita kerjain sebelum sama sesudahnya itu kayak ada gitu loh hasilnya. Jadi kayak ya udah gitu. ya benar kayak gitu sih. Iya. Emang ada perbedaan, soalnya kita memperhatiin jam-jam Ya, FYP juga benar. ya. Kita memperhatikan jam FYP, terus setiap bulanan juga kita evaluasi kayak grafiknya tuh naik atau turun itu juga kita lihat. Detail gitu ya. Iya. Iya. Agak ini ya. Udah sih dari kita itu aja. Mungkin bisa Kita lanjut. pertanyaan selanjutnya. Dari siapa dulu? Kamu Aku dulu. dulu. Oke. Kita dulu ya, kita dulu. Ya. Kalau dari aku pribadi sih nggak ada ya, karena gini, di Himadistra itu di awal periode itu kita udah dibagi gitu loh. Jadi ada PJ podcast, ada PJ media sosial, ada PJ magazine. Jadi kayak semuanya itu udah terstruktur. Jadi kalau mau ngerjain apa-apa itu tuh kita nggak bingung gitu loh Kak, waktunya gimana. Kalau menurut kita gimana nih? Kalau menurut aku untuk perubahan sistem ya juga belum ada sih, soalnya kita juga baru terapin yang tadi aku singgung tentang SOP itu benar-benar udah ada dampaknya. Maksudnya ya perbedaannya sangat terasa karena nggak selalu diburu-buruin desain seperti yang sebelumnya. Terus untuk perubahannya juga belum terpikirkan. Cuman untuk tahun depan atau generasi selanjutnya kalau mau ada perubahan atau mau menambahkan ide yang baru yang fresh kan, soalnya kita di Demko nggak bisa ini ya, nggak bisa masih selalu di zona nyaman gitu kan, kita harus ngamatin tren gitu. Nah itu aku sangat terbuka dan mempersilahkan. Keren banget tuh ya. Sebenarnya kalau dari kita sendiri ya, apa yang bisa kita ubah sebenarnya kayaknya apa yang saya ucapkan nih sama dia setuju juga nih kayaknya. Setuju terus ya. Iya. Setuju ya, sama nih. Oke, kalau misal dari saya sendiri apa yang bisa saya ubah satu hal itu sebenarnya nggak cuma satu hal, ada banyak yang sebenarnya bisa kita perbaiki gitu. Tapi kalau misal kita tarik kembali dan kita persingkat atau kita ringkas, mungkin satu kekeluargaannya ya kan. Kemudian yang kedua juga adalah dari segi SOP-nya. Nah, yang mana dari Matkom sendiri itu memang masih agak kurang struktur, khususnya di bagian SOP. Kadang teman-teman divisi lain tuh minta desainnya ya kayak cuma sebatas cat dan
kadang tuh bisa dadak bisa enggak gitu kan. Kadang kita mau menolak tuh juga kasihan merekanya kalau nggak dibikinin desain, tapi kalau misal kita terima kok kitanya juga nggak enak, itu kayak Kayak beban ya? kayak serba kayak gimana ya? Kalau misal Itu salah. iya itu. Maju kena mundur kena. Iya itu. Makanya ya mungkin kalau misal bisa hal yang bisa diubah ya salah satunya itulah. Kok kamu Riz? Nah, kalau aku mungkin sistemnya sistem yang mungkin dari awal dari apa ya? Mungkin dari penerimaannya itu kayak lebih diperketat lagi. Kan biasanya tuh ada orang itu yang mungkin di awalnya semangat, tapi di tengah-tengahnya tuh udah malas-malas banget. Jadi kalau mungkin dari awalnya kita sudah diperketat, berarti kan dia otomatis apa ya? Kayak apa sih aku dari awal sudah kerja masa terus udah masuk gini mau menyerah gitu aja kan? Iya, Nah benar. gitu. Jadi aku ingin ubah sistem yang dari awal itu memang diperketat. Jadi kayak apa ya? Kayak dia tuh tidak memiliki bukan tidak punya ya apa memiliki ya lebih kayak dia sadar loh. Memiliki kesadaran. Ya kesadaran, Konsisten ya kesadaran, ya. ya konsistennya itu. Konsistensi. Punya semangat biar kembali lagi gitu. Misalkan capek. Bener sih. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Last but not least, apa pesan yang pengen kalian sampaikan untuk generasi selanjutnya di Wah. bawah atau di Oh. Mau kita dulu atau kalian dulu? Dari penerus nih ya. Iya deh tadi. Iya. Bener banget. Kita kasih panggung. Iya. Kita kasih tempat di sini. Harapannya ya berarti ya. Ya, pesan-pesan. Harapannya untuk generasi ke depan ya mungkin sistemnya sih kita perbaiki dulu sistemnya bagaimana apa yang dari tahun ini apa yang kurang kita perbaiki. Terus kalau bisa ditambahin kita tambahin lagi. Kalau emang nggak bisa jangan dipaksain. Soalnya yang tahun ini tuh kayak maksa banget nambahin jadi kayak ya udahlah. Jadi kalau bisa ini fokusnya diperbaiki dulu yang sistem-sistem yang mungkin kurang-kurang. Berarti Oke. kayak fokus di internal dulu gitu ya. Baru ke eksternal. Keren juga ya. Kalau dari aku mungkin pesan-pesan ya, apalagi buat generasi baru. Mungkin pesanku sendiri adalah contohlah hal yang baik dari kakak tingkatmu dan jangan tirulah perilaku yang buruk dari kakak tingkatmu. Ya. Kata-kata hari ini. Karena Kata-kata lagi kata hari ini. ya, ada udah. Karena kalau misal kita melihat kan ya, yang namanya setiap orang kan ada plus minusnya kan ya, apalagi setiap generasi gitu. Kalau memang di generasiku ini memang masih kurang ataupun dilihat dari teman-teman adik tingkat kita itu belum dirasa layak ya, berarti nanti ketika mereka sudah mendapatkan panggung, mereka sudah mendapatkan kesempatan tuh ambillah yang baiknya dari kita gitu, dan itu kembangkan lagi untuk menjadi hal yang juga positif. Keren banget ya. Banget ini ya. Kalau dari Kana, Kalau pesan-pesannya. dari aku untuk Deminfo ya, terutama ya semangat terus. Semoga kalian tuh semangatnya konsisten dari awal sampai akhir, terus desainnya semakin bagus, terus konten-kontennya juga semoga viral. Jadi kayak aku suka banget di Deminfo kali ini karena kita itu kekeluargaannya dapat banget. Semoga itu bisa kalian teruskan dan kalian jaga satu sama lain. Itu sih dari aku. Harus banget ya. Ini staffnya nangis. Yang di belakang kamera hampir menangis. Air mata beneran habis menetes ya. Oke. Kalau dari aku yang pertama sih pesannya untuk angkatan yang selanjutnya ya, atau generasi yang selanjutnya. Nah yang pasti yang pertama kan di sini pandanganku mungkin agak berbeda dengan Yoshi dan Rizky, karena kan yang posisinya berbeda. Nah kalau dari aku untuk yang selanjutnya itu yang pertama ya sama juga sih kayak Ana ya, dipertahankan kekeluargaannya gitu, karena aku juga berkali-kali udah apa sih ngomong ke staff aku, ke anak-anak aku ya, berkali-kali ngomong ke mereka kayak
tuh seneng banget sama kalian gitu. Terus juga kita tuh apa sih kebersamaannya tuh oke banget. Bahkan aku waktu itu mau kemarin juga kan agak berat ya. Iya, kita berdua meninggalkan teman-teman tuh kayak Iya. Nah, aku pengen rasanya seperti ini tuh tetap ada di Deminfo yang tahun selanjutnya. Karena apa? Karena kan kita tuh bekerjanya ini ya dari otak dan tenaga juga. Bahkan kita kan kadang lembur-lembur gitu untuk kerjain desain dan lain-lain. Nah, itu support dari teman kita sendiri itu kan penting banget gitu. Terus mungkin ini sih ya, tahun ini sudah ada apa sih kayak apa ya namanya, kreativitasnya udah meningkat ya. Aku selalu mengapresiasi anak-anak aku yang desainnya Gacor-gacor banget. Ya semoga tahun depan itu anak-anaknya lebih gacor-gacor lagi. Aku Desainnya lebih bagus lagi gitu. Aku tuh jangan takut kalau ngerasa aku mau bikinnya yang begini, tapi nanti kalau dibandingin angkatan Atas sebelumnya gimana ya? gitu. Nah, enggak kok, asal enggak Ya. menyalahi apa sih Peraturan yang kita enggak buat ya. Enggak menyalahi saat apa, enggak menyinggung tentang sara dan lain-lain. Aku rasa aman aja. Kita enggak akan merasa apa sih, merasa direndahkan atau apa, enggak akan merasa seperti itu. Jadi semangat terus, kalau bisa lebih kreatif, berkreatif lah gitu. Oke, udah sih. Nah, Pak Friend, kali ini kita udah selesai ya kayak. Ya, Iya. gak berasa sih. Berasa nih ya. Ada yang udah berceceran tuh air matanya tuh. Teman-teman di belakang kamera sih, di belakang kamera. Di belakang layar ya. Kita yang tampil nih di sini. Di belakang layar juga sangat berasa sepertinya ya. Nah, kita sudah mengobrol-ngobrol. Nah, apa yang bisa diambil dari perbincangan kita ya, silahkan diambil Iya, baiknya ya. Betul. Kita nggak ada menyinggung dari pihak manapun. Semoga apa yang kita bicarakan jadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya untuk teman-teman yang ada di Medcom maupun di Deminfo yang generasi selanjutnya. Betul sekali. Jadi Ya, semoga juga dengan adanya ini juga sebagai motivasi ya buat teman-teman selanjutnya, yang mana dari yang namanya sebuah keluh kesah ataupun sebuah perjalanan itu kan kayak sebuah awal ya kan. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil mana yang baik yang bisa dijadikan sebuah pengalaman, dan kemudian bisa dijadikan sebagai contoh untuk kontennya biar FYP. benar sekali. Iya betul, apalagi kan sekarang udah banyak banget kan ya konten-konten yang hits, yang FYP yang bisa dicontoh ataupun bisa dilihat gitu aja dengan kasih template lah, atau kayak cuma video sekali potongan lah ya, itu kan banyak ya. Makanya kreativitas itu tanpa batas selagi orangnya tuh ada niatnya. Ya. Selagi ada niat, Iya. aman aja, aman. Oke, segitu aja kayaknya untuk episode 37 kali ini. Mungkin itu menjadi last episode di kepengurusan apa ya namanya, Di kabinet. ya, di kabinet korporasi Korporasi. Sinergia. Nah, sampai jumpa di Podcast versi 2026. Wow. Bye bye. Bye.